Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube kelas J01 PBSI Umrah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin membahas dulu tentang satu fenomena yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, yaitu maraknya penggunaan padanan istilah bahasa asing dalam dunia kecantikan. Pasti semua teman-teman udah tahu kan kalau misalnya dunia kecantikan itu identik yang namanya dengan alat makeup. Kata makeup itu adalah kata yang berasal dari bahasa asing. Dan kalau misal teman-teman tidak tahu, dalam bahasa Indonesia makeup itu mempunyai padanan istilahnya, yaitu adalah tata rias. Dalam tata rias itu tidak hanya berpatokan pada satu tata rias saja, tetapi dalam tata rias itu juga banyak jenis-jenisnya. Dan dalam penyebutan jenis-jenisnya tersebut, masyarakat masih menggunakan padanan istilah bahasa asing. Padahal sebenarnya sudah ada istilah bahasa Indonesianya yang untuk lebih memudahkan masyarakat dalam penyebutannya. Tetapi masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan bahasa asing untuk menyebutkan dalam tata rias tersebut. Yuk kita lihat. Tahu nggak ini namanya apa? Foundation. Dalam bahasa Indonesianya? Alas bedak. Mbak, tahu nggak ini apa? Tahu, foundation. Bahasa Indonesianya? Alas bedak. Tahu nggak ini apa? Tahu, ini foundation. Dalam bahasa Indonesianya? Alas bedak. Oke. Kalau ini Mbak, Maskara. bahasa Indonesianya? Gak tahu. Ini maskara. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa ya? Penebal bulu mata kali. Maskara. Dalam bahasa Indonesianya? Pelentik bulu mata. Namanya apa? Lip cream. Stick. Lipstick. Kira-kira dalam bahasa Indonesianya tahu nggak Mbak? Pemerah bibir. Lipstick. Dalam bahasa Indonesianya? Gincu. Blush on. Dalam bahasa Indonesianya? Pemerah pipi. Oke. Namanya apa? Blush on. Dalam bahasa Indonesianya? Berwarna pipi. Shadow. Dalam bahasa Indonesianya? Pewarna mata. Eyeshadow. Dalam bahasa Indonesianya? Pemerah mata. Eyeshadow. Dalam bahasa Indonesianya? Buat mata. Nggak tahu. Buat mata kali. Ya, buat mata. Nah, masih banyak kan masyarakat yang menggunakan bahasa asing untuk menyebutkan jenis-jenis dari tata rias tadi. Jadi kita bahas lagi ya, apa saja padanan bahasa Indonesia untuk menyebutkan jenis-jenis tata rias tadi. Sekalian kita praktek makeup. Pertama adalah foundation. Foundation ini dalam bahasa Indonesianya adalah alas bedak. Jadi alas bedak ini mempunyai fungsi untuk menutup noda-noda yang ada di wajah kita. Yang kedua adalah ini dia, maskara. Maskara ini dalam bahasa Indonesianya adalah celak. Dan celak ini berfungsi untuk melentikkan bulu mata dan juga menebalkan bulu mata. Yang ketiga adalah blush on. Nah, blush on ini padanan bahasa Indonesianya adalah perona pipi. Perona pipi ini berfungsi untuk memerahkan wajah kita ataupun memberi kesan merona pada wajah kita. Dan yang keempat adalah eyeshadow. Ini adalah palet eyeshadow, dan eyeshadow ini mempunyai padanan dalam bahasa Indonesianya yaitu adalah pulas mata. Eyeshadow ini berfungsi untuk mewarnai mata Anda.
Dan yang terakhir yang sering kita gunakan adalah lipstick. Lipstick ini dalam padanan bahasa Indonesianya juga lipstick, cuman menggunakan K, tidak menggunakan C. Dan lipstick ini terbagi atas dua jenis, yaitu ada lipstick dan juga ada lip gloss. Kalau misalnya lip gloss itu dia mempunyai padanan bahasa Indonesianya sebagai pengkilap bibir. Nah, jadi setelah kita menelusuri penggunaan bahasa Indonesia dalam penyebutan jenis-jenis tata rias di kalangan masyarakat tadi, kita cari tahu yuk apa sih alasan mereka lebih suka menggunakan bahasa asing dalam menyebutkannya. Karena emang orang kebanyakan nyebutnya dengan bahasa Inggris, jadi terbiasa aja dengan itu. Dari mana? Taunya sih sebenarnya dari ini ya, dari kemasannya aja nih kayak gini. Nah, udah kita tahu eyeshadow. Jadi dari situ sih. Dan orang Indonesia kebanyakan sih import kan dari luar, lebih murah juga. Jadi ya kayak gitu. Ya karena pengucapannya lebih enak aja sih, biar lebih keren juga. Nah sebenarnya saya untuk pribadi ya, saya sendiri lebih menarik bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia, kayak makeover, Wardah. Sebenarnya kan Wardah juga bahasa asing kan, bahasa Arab juga gitu. Jadi sebenarnya tertarik karena bahasanya tuh lebih gimana ya, lebih enak aja tuh didengar. Setelah itu, bagaimana ya pendapat mereka mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia saat ini? Kurang sih, karena emang nggak terbiasa aja. Penjualnya sendiri juga nggak pernah nyebutin pakai bahasa Indonesia, selalunya pakai bahasa Inggris. Indonesia saat ini sebenarnya sih dari pemerintahnya sih setahu saya sudah baik. Soalnya sekarang setahu saya kalau misalnya mau beli merek itu harus ada pembelian voucher. Jadi pembelian voucher itu pemerintah akan mengecek udah pas nggak tatanan mereknya itu dengan bahasa Indonesia. Jadi setahu saya juga sekarang itu udah harus pakai bahasa Indonesia semua gitu. Dari fenomena yang sudah kita lihat tadi, disinilah letak pentingnya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Sebenarnya tujuan dari pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu adalah untuk menjaga peranan dari bahasa itu sendiri dan menjaga keberadaan dari bahasa. Jadi, untuk melakukan pembinaan dan pengembangan itu sebenarnya menggunakan 4 tahap. Yang pertama ada menerima, merencanakan, melaksanakan, lalu yang terakhir yaitu adalah evaluasi. Kita masuk pada tahap yang pertama. Tahap yang pertama ini adalah tahap menerima. Di tahap menerima ini, kita harus menerima dulu fenomena apa yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya seperti kasus tadi. Setelah kita menerima, lalu kita masuk pada tahap yang kedua. Tahap kedua ini adalah tahap merencanakan. Di tahap merencanakan ini, kita melakukan suatu upaya ataupun cara pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Contoh dari kasus tadi, maka kita lakukan upaya seperti ingin membumingkan bahasa Indonesia. Setelah kita merencanakan suatu cara, maka masuklah pada tahap yang ketiga, yaitu adalah tahap melaksanakan. Di tahap melaksanakan ini, kita melakukan apa yang telah kita rencanakan pada tahap kedua. Misalnya tadi ingin membumingkan bahasa Indonesia. Kita bisa melakukannya dengan di media sosial, melalui bersosialisasi, itu juga bisa. Setelah tahap 1, 2, dan 3, maka masuklah pada tahap yang keempat. Pada tahap yang keempat ini, disinilah kita menilai apakah terjadi sebuah perkembangan yang baik ataupun malah sebaliknya. Jika baik, maka kita harus mempertahankan hal tersebut untuk menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Namun jika tidak, kita bisa mengulangi dari tahap pertama, kedua, lalu ketiga lagi. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak sekali padanan-padanan bahasa Indonesia yang dapat kita gunakan untuk menggantikan padanan bahasa asing. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita akan
menjaga dan juga akan membuat peranan bahasa Indonesia itu lebih utuh di Indonesia sendiri. Mulai sekarang, yuk kita jadi pelopor yang bangga menggunakan bahasa Indonesia. Saya tahu kamu pasti bisa.